Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Kita masih akan melanjutkan tausiah, menjawab pertanyaan ya dari Hajaan tadi di segmen sebelumnya. Bertanya kondisi ayahnya yang tidak mau menikah lagi sepeninggalan almarhumah ibundanya yang sekian lama sudah pergi meninggalkan anak-anaknya dan ayahnya. Ayahnya kekeh, gak mau nikah lagi ya sampai akhir hayatnya, mau fokus ibadah berdasarkan anak-anaknya hingga nikah semua. Apakah dibiarkan saja keputusan ayahnya atau dipaksakan untuk menikah lagi? Silakan. Bunda. Yang pertama, Bunda tidak boleh memaksa orang tua dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang tua. Jangan, ayah nikah lagi, engke saha nu ngurus. Nanti siapa? Shh. Kalau ayah kita nggak mau nikah lagi, jangan maksakan. Betul nggak? Apalagi mohon maaf, menurut AA, kalau nikah niatnya hanya sekedar nyari yang ngurus, apa bedanya dengan pembantu? Betul? Jadi pasangan itu bukan semata-mata buat ngurus kita, tapi pasangan di rumah tangga itu dihadirkan biar ada teman ngobrol, punya satu pandangan yang sama, punya tujuan yang sama. Kalau hanya sekedar ngurus, jangan sekedar nyari pasangan. Kalau cuman ngurus mah nyari aja yang bantuin. Perawat gitu. Betul nggak? Maka menurut AA, Bunda sayang, satu, jangan suka memaksa kepada orang tua kita terhadap sesuatu yang orang tua kita tidak inginkan. Khawatirnya bukan maslahat tapi malah jadi madorot. Betul? Yang kedua, Bunda, anak-anak, jangan pernah merasa beban ya kalau kita harus ngurus orang tua kita. Justru kalau kita dikasih kesempatan untuk ngurus orang tua kita di masa tuanya, itu adalah peluang surga untuk kita. Kadang tidak sedikit ya di antara anak tuh yang suka malas, yang suka dorong-dorongan. Kamu aja yang ngurus, kamu aja yang ngurus. Merasa orang tua tuh jadi beban buat diurus untuk kita. Salah. Justru kalau kita dapat kesempatan, orang tua kita masih hidup, sudah usia lanjut, dan kita punya kesempatan ngurus orang tua kita, itu peluang surga kata Nabi SAW. Kata Nabi, rogima anfuh, rogima anfuh, rogima anfuh, celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Siapa? Dia yang masih punya orang tua, salah satu atau keduanya sudah berusia lanjut, tapi dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia lupa berbuat baik kepada orang tuanya. Maka Bunda sayang, ayah tidak ingin menikah lagi. Dia pengen sama anaknya, nggak apa-apa. Jangan anggap ayah kita beban. Justru anggap ayah kita peluang pahala yang Allah siapkan. Betul? Berapa banyak orang yang ingin berbuat baik sama orang tua, tapi orang tuanya telah diambil sama Allah. Mumpung orang tua kita masih hidup, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Ada seorang pemuda ini dikisahkan orangnya masih hidup, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, masyhurun fis sama wala masyhurun fil ar. Pemuda ini terkenal namanya di langit, tapi tidak terkenal di bumi. Kalau berdoa, pemuda ini diijabah sama Allah. Apa keistimewaan pemuda ini? Ternyata pemuda ini selama hidupnya ngurus orang tuanya yang berusia lanjut. Dalam hal ini ngurus siapa? Ibunya. Siapa nama pemuda ini? Uwais Al-Qarni. Tahu? Orangnya masih hidup tapi namanya sudah sampai di surga. Doanya diijabah. Apa keistimewaannya? Ngurusin orang tuanya, ngurusin ibunya yang sudah tua renta, matanya buta, kakinya lumpuh. Uwais menghabiskan waktunya untuk mengurus ibunya yang sudah tua renta.
Artinya jangan jadi beban ya kalau kita harus ngurusin orang tua yang sudah berusia lanjut. Tepuk tangan buat Bu Haja yang sudah bertanya. Iya. Itulah tadi nasihat dari AA ya, Ibunda. Jadi jangan pernah memaksakan keinginan ayah dengan alibi supaya ada yang menemani dan ngurusin. Itu bisa aja kita pakai perawat, pakai apa. Tapi biarlah itu kita anak-anaknya menjadikan ayah kita sebagai peluang untuk atau ladang untuk kita beramal, mengurus hingga akhir hayatnya. Nah itulah nanti yang akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang luar biasa. Dan insya Allah kita jadi anak yang soleha dan mendapatkan tempat di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, terima kasih Ahilman untuk tausiahnya hari ini. Itulah tadi tausiah dari Ahilman. Ya, bagaimana kita anak mengikhlaskan takdir baru ayah. Ya, kalau ayah kita menikah, ikhlaskanlah untuk menemui takdir barunya. Kalau ayah kita tidak mau, jangan dipaksakan dengan alasan supaya ada yang menemani. Itu tadi seperti tadi ya ayah. Baik kalau gitu boleh kita akhiri tausiah ini dengan berdoa agar tadi apa yang ayah sampaikan bisa kita jalankan ya. Ingat pesan tadi selama masih punya orang tua nih yang buat di rumah nih ya. Jangan sia-siakan kesempatan untuk merawat kedua orang tua kita. Jangan sampai menyesal ketika nanti kedua orang tua kita tidak ada ya. Manfaatkan peluang ini sebaik-baiknya untuk jadikan ladang pahala kita untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Iman. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Allah, aminkan doa yang AA bacakan. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ya Allah, muliakanlah kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami. Ya Allah, maafkan sikap kami jika pernah menyinggung perasaan orang tua kami. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya. Mampukan kami memuliakan orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di dalam surgamu. Ya Allah, lembutkan hati kami agar senantiasa memuliakan orang tua kami. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kami yang sudah jadi orang tua, takdirkan semua anak kami soleh dan soleha. Jadikan semua anak-anak kami anak-anak yang lembut hatinya, baik akhlaknya, santun perangainya. Ya Allah, saat kami tua, lembutkan hati anak kami agar bisa merawat kami, agar mau mengurus kami, agar saat kami sakit dia mau merawat kami. Bahkan saat kami nanti sakaratul maut, anak kami yang membimbing bacaan talqin kami. Bahkan saat kami wafat, anak kami yang memandikan jenazah kami, yang menyolatkan kami, yang menguburkan kami, yang mengantarkan kami ke dalam kubur ya Allah, dan mendoakan kami di alam kubur ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahilah sisa umur orang tua kami,
berkahilah sisa umur kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ahilman untuk doa dan tausiahnya. Terima kasih juga untuk jamaah yang sudah hadir di Masjid Al-Akhriyah Berada Syariah di kawasan CPD Pateda Kapuk 2, dan terima kasih juga untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa follow akun media sosial kami di @btv_id official dan juga di @jalan dakwah btv official. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan dikirim melalui DM, insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan apabila Anda ingin hadir ke program Jalan Dakwah silakan hubungi tim media sosial Jalan Dakwah atau bisa datang langsung ke Menara Syariah dan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Terima kasih telah menyaksikan Jalan Dakwah. Jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari pukul 6 pagi hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.